Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan. Materi kali ini masih tentang kosakata yang dimana kita mencermatinya sama dengan mencarinya. Tentang sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru, kenapakah kosakata terus? Iya, karena kosakata itu banyak nantinya. Yang dimana yang kalian harus ketahui. Cara mencarinya bagaimana Pak Guru? Dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia atau dengan Google. Di situ ada kalau mencarinya ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan saja sambil diperhatikan, sambil disimak penjelasan dari Pak Guru Jolin ya. Kita harus terus mengasah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu meliputi keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Ingat, kita asah dengan apa? Meliputi keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Itu sangat penting. Kita harus bisa semuanya itu kita mengerti. Dan kita harus berani untuk berbicara. Entah itu berbicara di depan banyak orang ataupun dalam suatu forum. Karena banyak orang yang bicaranya di belakang tapi tidak mau berbicara maju ke depan yang banyak orang. Karena kepercayaan dirinya kurang. Ya. Anakku sekalian, kita lanjutkan kembali. Kemampuan berbahasa tersebut harus didukung dengan penguasaan kosakata yang baik. Ini ingat sangat penting. Harus didukung dengan penguasaan kosakata yang baik. Makanya Pak Guru di sini materinya sering kosakata terus. Ya karena itu nanti suatu saat banyak manfaatnya kosakata itu. Ya, makanya kita pelan-pelan belajar tentang kosakata ini. Pelan-pelan kata-kata yang belum tahu menjadi tahu. Nanti lama-lama kalian pasti akan tahu apa itu pengertian ini, apa itu pengertian itu, apa makna dari ini. Kalian pasti akan tahu. Tapi belum saatnya, ini masih sedikit-sedikit saja, ya. Semakin banyak kosakata yang kita kuasai, maka semakin baik pula kemampuan berbahasa kita. Itu udah pasti. Banyak kosakata, banyak bahasa yang kita ketahui, berbahasa yang kita ketahui, ya. Di sini ada sebuah contoh yang dimana bacaan itu tentang ibunya Edo, ya. Simak baik-baik. Nah, Pak Guru kasih besar sedikit. Nah, tentang ibunya Edo. Oke. Ibu melihat lampu kamar Edo dan kipas angin yang sedang menyala pada siang hari. Padahal sebelumnya Edo meminta izin untuk pergi bermain. Namun Edo lalai atau lupa sehingga ia lupa mematikan lampu dan kipas angin di kamarnya. Sepulangnya Edo dari bermain, ibu menegur Edo. Karena lalai, ibu lalu menasihati Edo bahwa alat elektronik harus dimatikan jika sudah tidak digunakan. Ingat baik-baik anakku sekalian. Setiap anggota keluarga sebaiknya hemat dalam menggunakan energi listrik. Menghemat energi listrik juga berarti menghemat biaya untuk membayar tagihan listrik. Mendengar penjelasan ibunya, Edo meminta maaf. Edo berjanji akan berhemat dalam menggunakan energi. Itu tadi tentang bacaan, ya, yang dimana banyak kosakata yang harus kalian tahu dan apa itu makna dari kata tersebut, kosakatanya. Nah, di bawahnya ini perhatikan. Nah, oke. Yang bawahnya coklat itu tentang habis bacanya Ibu Edo itu.
Teks tersebut berbicara tentang penggunaan energi listrik. Dalam teks tersebut kita dapat melihat banyak kosakata. Ya, di sini dalam sebuah teks ini yang coklat itu yang Pak Guru sudah baca itu banyak sekali kosakata yang terkandung di dalamnya. Ya. Dalam teks tersebut kita dapat melihat banyak kosakata. Kosakata tersebut tentu ada yang sudah kamu ketahui, tetapi mungkin juga ada kosakata yang belum kamu ketahui maknanya. Adakah kosakata pada teks tersebut yang belum kamu ketahui maknanya? Kalau belum tahu, kamu dapat bertanya pada gurumu atau menemukannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sudah jelas. Mencari kosakata yang kalian tidak tahu itu kalau zamannya Pak Guru Jolin di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau zamannya sekarang era modern, diketik Google saja pun pasti akan keluar makna dari kosakata tersebut. Lebih mudah dan lebih efisien. Sesuai dengan KBBI juga. Kalau di zamannya Pak Guru tidak. Pinjam dulu. Pinjam kamus di perpustakaan. Cari. Kalau sekarang tidak. Mempunyai handphone smartphone. Ketik di Google itu aja. Udah dapat tuh apa artinya. Nah, kelebihannya di situ. Itu tadi anak-anakku sekalian tentang mencermati kosakata, tentang sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana di sini ada sebuah bacaan tentang ibunya Edo, yang dimana ibunya Edo itu melihat kamarnya Edo itu lampunya dikasih nyala, kipasnya dikasih nyala. Padahal mamanya sudah bilang ke Edo bahwa kalau mau berpergian, barang elektronik harus dimatikan. Supaya apa? Supaya menghemat energi listrik serta tagihan listrik pun berkurang. Tetapi kenyataannya apa? Edo lalai yang mengakibatkan tidak mematikan barang elektronik atau seperti lampu dan kipas angin tersebut. Edo pun dapat tegur dari mamanya. Mamanya menjelaskannya. Dan kemudian Edo berjanji tidak akan menyalakan terus, melainkan mematikan setiap dia ada keluar atau bermain. Seperti itu. Anak-anakku sekalian, itu saja pembahasan tentang mencermati kosakata, tentang sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan berikutnya nanti akan ada latihan soal yang dimana sudah ditugaskan di luring. Tetap belajar di rumah anak-anakku sekalian ya. Patuhi orang tua, jaga kesehatan. Kalau bisa banyak makanan yang bergizi, yang banyak vitaminnya. Kalau bila perlu pakai minum obat suplemen vitamin agar imun kita baik, imun kita terjaga dan bebas dari virus corona. Kita tidak ingin sakit, tapi suatu saat manusia pasti akan sakit. Ya, jadi kita harus berdoa jangan sampai terkena virus corona ini. Karena virus ini berbahaya, ya. Itu saja Pak Guru sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.